spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada haleluya. Bapak yang berada di rumah-rumah, yang menjalankan ibadah live streaming ini, kita siapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus turun dalam setiap hati. Karena kami yakin dan percaya, kami rindu urapan-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan turun atas kami. Dan kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Terlebih mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Merendahkan diri di bawah kaki-Mu Yesus. Mohon urapan-Mu, mohon jamahan-Mu Tuhan. Kau melayakkan kami Tuhan setiap pelayan-Mu. Dan juga urapan yang sama Tuhan Kau berikan pada setiap jemaat-Mu yang di rumah-rumah Tuhan. Kau jamah, Kau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Agar mereka boleh menerima urapan-Mu, boleh menerima jamahan-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kesembuhan, pemulihan boleh terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan kami siap memuji Engkau, kami siap mengagungkan Engkau, mempermuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapakku datang, kami sembah Engkau, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Kau ada dalam setiap bagian kami Tuhan. Haleluya. Oh,
Bapa-Ku datang, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Engkau ada dan Engkau ada, Yesus, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin, Yesus Tuhan. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi, kami nyanyi, oh, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, amin. Terima kasih Tuhan, ku sembah, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Oh, sembah Yesus, amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, 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 haleluya. Yesus, Kau hebat, Kau ajaib, amin. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita sembah Tuhan. Kita sembah Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Naikkan sembah-Mu,
naikkan ucapan syukurmu, karena Dia baik dan teramat baik, Yesus. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Lebih lagi katakan haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Katakan sungguh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Berikan sorak-sorai yang meriah di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji Tuhan lebih semangat lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita muliakan Tuhan bersama-sama. Amin. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, Yesus baik. Oh Tuhan, siapkan kami. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya,
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya kita sudah memuliakan Tuhan. Nanti bahwa waktunya kita untuk mendengarkan firman daripada Tuhan. Biarkan Dia yang nanti berbicara. Kita siapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau mau hadir tempat ini. Dalam setiap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Dan Kau tinggal dalam setiap hati kami. Dan percaya Tuhan hadir. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
yakin Kau hadir di sini. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Kita naikkan sembah di hadapan Tuhan. Amin Yesus. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Oh, berikan sorak-sorai yang meriah di hadapan Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk kita menyambut firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan sebagai kepala gereja, sebagai gembala yang baik. Kalau sampai hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, bahkan menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Dimanapun kami bisa menikmati hadirat Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Karena Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu dalam hidup kami. Bila nafas kami adalah penyembahan kami. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami, penyembahan kami menjadi satu dupa yang harum yang dapat menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan diberkati lewat firman Allah. Dan biarlah urapan dari tempat yang maha tinggi boleh mengurapi hamba-Mu dan kami jemaat-Mu yang menikmati firman Allah dimanapun kami berada. Jamah kami, urapi kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, yang lemah ini, jamah kami Tuhan. Sehingga setiap firman Allah itu memberikan kekuatan, memberikan kemenangan dan solusi kepada setiap kami yang mendengarkannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Tetap sehat, semangat. Semua karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yesus mengawali dalam pelayanannya, tidak langsung dihadapkan dengan sesuatu yang enak. Ketika Yesus memulai pelayanan, maka dia dihadapkan dengan pencobaan.
Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai selama 40 hari, 40 malam. Dan saat itu Yesus sedang berpuasa selama 40 hari, 40 malam itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, padang gurun merupakan satu gambaran bahwa kita dibawa oleh Tuhan dalam pengalaman-pengalaman yang sulit, penuh dengan tantangan. Padang gurun bukan sesuatu yang mengenakkan secara fisik, secara jasmani, secara daging. Tetapi padang gurun adalah pengalaman-pengalaman yang sangat berat, sangat menderita, sangat menyakitkan. Tetapi proses itu harus dialami oleh anak-anak Tuhan, siapapun dia. Ketika dia melangkah menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Ketika kita mau melayani Tuhan, maka kita harus melewati namanya pengalaman padang gurun seperti Yesus. Dicobai oleh iblis. Ingat saudara, iblis mencobai. Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tetapi dari iblis. Untuk apa? Untuk menjatuhkan. Tapi saudara, Yesus saat itu dicobai dengan 3 hal. Dijatuhkan dengan 3 pencobaan, 3 hal ini. Yang sangat berat, bertubi-tubi dialami oleh Yesus. Saudara, dan iblis tahu kapan dia harus mencobai seseorang, ketika lapar. Ketika dalam kesulitan, Yesus dalam kondisi lapar, lemah, tidak berdaya. Datanglah si iblis untuk menawarkan dan mencobainya. Demikian juga dengan kita, ketika kita lemah, ketika kita lapar, maka pencobaan itu bisa datang dalam hidup kita. Ketika kita dalam sakit penyakit, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Ingat, iblis bisa datang dalam bentuk apapun. Saudara, apa pencobaan yang dialami Yesus? Yang pertama, si iblis datang kepada Yesus untuk memerintahkan Yesus supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, apa yang kita petik di dalamnya? Saudara, iblis menawarkan hal-hal jasmani. Jadi pencobaan yang pertama adalah hal-hal jasmani, kebutuhan, makan, minum, dan sebagainya. Saudara, jangan ditipu oleh iblis akan kebutuhan jasmani, walaupun kita membutuhkan. Iblis berkata kepada Yesus, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Dia tahu kalau Yesus lapar, waktu itu diperintahkan oleh iblis supaya batu-batu itu menjadi roti. Supaya apa? Supaya gagal dalam rancangan Tuhan yang telah dirancang oleh Tuhan Yesus. Iblis ingin gagal, supaya Yesus gagal dan supaya Yesus gagal di dalam berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dengan cara apa? Dengan makanan, minuman. Hati-hati saudara, jangan ditipu oleh iblis soal kebutuhan jasmani, makan, minum, kekayaan, uang, pekerjaan. Jangan itu mengalahkan kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia, orang percaya, yaitu firman Tuhan. Sebab itu Yesus berkata di dalam ayat yang keempat, tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Saudaraku, Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari soal-soal makan minum saja. Tapi ada kebutuhan yang lebih penting, yang terutama, melebihi segala kebutuhan jasmani, yaitu apa? Firman Tuhan. Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja.
iblis menawarkan roti jasmani, kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan jasmani yang sementara, yang semu. Itu ditawarkan kepada manusia, kepada kita. Artinya apa? Iblis menawarkan hal yang jasmani lebih utama. Hati-hati saudara, jasmani itu bagi iblis yang terutama. Kebutuhan, makan, minum, pekerjaan, ekonomi, keuangan, jabatan. Bagi iblis itu segala-galanya. Yang terutama itu ditawarkan kepada Yesus. Kalau hari ini Bapak Ibu ditawarkan kebutuhan jasmani oleh iblis. Tapi harus meninggalkan yang rohani. Saudara harus berkata no, tolak itu. Jangan mau ditipu oleh iblis dengan kedok kebutuhan jasmani dan kemudian meninggalkan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan adalah yang terutama. Firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri, roti hidup dari sorga. Oleh sebab itu Yesus berkata dengan sangat tegas, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ingat, firman Allah yang menjadikan langit dan bumi ada, menjadikan manusia ada. Yang keluar dari mulut Allah itu firman. Dan ini yang sangat disepelekan oleh iblis. Ini yang sangat tidak disentuh oleh iblis. Karena iblis tahu kalau manusia hidup dalam firman, maka manusia itu akan hidup dan selamat. Tapi itu iblis menawarkan yang jasmani. Tapi Tuhan Yesus menawarkan yang rohani, yaitu firman Allah. Jadi Bapak Ibu ada dua pilihan hari ini. Mana yang Bapak Ibu utamakan dalam hidup saudara? Sekali lagi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, jangan mengutamakan yang jasmani. Firman Tuhan mengatakan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya firman Allah itu harus yang terutama, ibadah, melayani Tuhan, itu harus yang menjadi yang nomor satu, yang terutama. Sedangkan yang lain, yang jasmani, itu nanti, ya pasti Tuhan akan mencukupkan, Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita semuanya. Asal kita mengutamakan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perkara yang kedua yang Tuhan mau sampaikan adalah bahwa hati-hati dengan hal ini. Yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-6, lalu berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan engkau akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, saya mau garis bawah ini. Lalu berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya dan menatang engkau. Artinya saudara, Yesus dibawa oleh dibawa oleh iblis ke satu tempat yang tinggi, ayat yang ke-5. Kebubungan bait Allah. Untuk apa? Supaya Yesus menjatuhkan dirinya dari atas ke bawah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iblis membawa ke tempat yang tinggi, ke kota suci, dan menempatkan Yesus di bait Allah. Dan ketika Yesus ada di atas, iblis menyuruhkan untuk menjatuhkan diri ke bawah. Hati-hati dengan sesuatu yang disebut dengan keberhasilan. Hati-hati dengan sesuatu yang disebut dengan kemapanan. Kalau kita sukses ada di tempat yang tinggi, di tempat yang aman, nyaman, saudara.
Hati-hati, iblis mulai bermain di sana. Saudara, apalagi iblis berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Saudara, kita harus peka dengan hal ini, ya. Ketika kita ada di posisi yang tertinggi sekalipun, saudara, kita tidak boleh sombong. Hati-hati dengan kesombongan. Itu adalah jebakan iblis. Ketika kita ada di posisi yang paling puncak, klimaks, yang paling tinggi, kita hebat, kita di puncak bait suci. Ingat saudara, ini bukan puncak tempat penyembahan berhala, tapi bait suci. Ingat, ketika Tuhan meninggikan saudara dalam bidang rohani, walaupun itu kedok bait suci, bait Allah, tapi jika iblis yang berbicara, jatuhkan dirimu, kesombongan terjadi, maka kita harus hati-hati. Harusnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita di puncak yang tertinggi, kita harus belajar dari Yesus. Mengosongkan dirinya, merendahkan diri, taat sebagai hamba yang merendahkan diri. Bukan kesombongan, bukan ini aku, oh karena aku hebat, aku kaya, aku diberkati Tuhan, bukan. Awal kejatuhan adalah karena kesombongan. Ingat, Saul jatuh karena sebuah kesombongan. Jadi ketika kita ada di posisi yang puncak sekalipun, bidang rohani, jasmani, karena Yesus dibawa ke hubungan bait Allah artinya rumah penyembahan. Ketika kita sudah ada di puncak, hati-hati. Jangan sampai iblis bermain di sana. Jangan sampai iblis menawari sebuah kesombongan, ketinggi hatian. Maka seperti Lucifer dijatuhkan Tuhan. Jadi iblis. Bapak itu kalau hari ini Bapak Ibu diangkat Tuhan dalam bentuk apapun ya, hal yang rohani, diangkat di dalam pelayanan, menjadi seorang pemimpin, menjadi leader, menjadi pengusaha yang sukses. Maka hati-hati, jangan sombong, rendahkan hati kita kepada Tuhan. Karena segala-galanya bukan kita, tetapi Tuhan. Itu sebabnya Yesus menolak akan ajakan iblis. Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dalam ayat 7. Artinya Tuhan gak mau dicobai. Ya, jangan mencobai Tuhan dengan hal-hal yang ada unsur kesombongan. Itu sama dengan kita mencobai Tuhan. Jangan mau saudara, dengan kedok iblis, dengan motif-motif kesombongan tinggi hati. Kita harus menolaknya dengan nama Yesus. Yang ketiga, saudara, di dalam ayat yang ke-8, kemudian iblis membawa ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Artinya Yesus disuruh menyembah kepada iblis. Saudara, iblis memperlihatkan seluruh kerajaan dunia kepada Yesus. Ini Yesus, lihatlah seluruh kerajaan dunia, indah, menakjubkan, hebat, luar biasa. Apa yang kita petik di dalamnya ini? Iblis bisa memberikan kerajaan dunia yang ia kuasai kepada manusia. Ya, padahal itu adalah tipu daya iblis. Kepalsuan iblis, sebab Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan dunia ini. Tetapi iblis menipu manusia dengan daya tarik, baik itu kekayaan, harta, uang, pangkat jabatan, jodoh, teman hidup, dan sebagainya. Hati-hati saudara, jangan mau diiming-iming oleh iblis dengan tawaran-tawaran yang menyenangkan secara tubuh jasmani saudara. Itu adalah kepalsuan. Jangan mau ditipu. Saudara. Yang kedua, hati-hati dengan penyembahan.
Karena iblis berkata, jikalau engkau mau menerima ini, artinya jika Yesus mau menerima apa yang iblis tawarkan, maka dikatakan dalam ayat 9, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, iblis menawari kepada Yesus, jikalau kamu mau, semua itu akan kuberikan kepadamu jika kamu menyembah aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyembahan artinya memang milik Tuhan. Penyembahan itu bukan milik siapa-siapa, tetapi milik Tuhan. Tetapi ingat, iblis juga ingin dia disembah. Lucifer, saudara, ingin disembah. Sebab Lucifer adalah malaikat penyembahan. Malaikat pujian, nyanyian. Tetapi ketika dia jatuh di bumi, menjadi iblis, menjadi setan, maka dia ingin merampas pujian yang harusnya diberikan kepada Allah, kepada Yesus, maka itu iblis yang akan merebutnya. Dengan apa? Dengan kedok, semua akan kuberikan kepadamu. Kekayaan, hikmat, bijaksana, kedudukan, uang, kesembuhan, mujizat. Hati-hati, saudara. Iblis bisa memberikan itu kepada kita. Kalau kita menyembah iblis, dia bisa memberikan apa saja yang saudara butuhkan. Hati-hati. Tapi jangan mau ditipu dengan kedok apapun, dengan motif apapun. Jangan menukar semangkuk kacang merah seperti Esau yang bodoh. Menukar kasih karunia hak kesulungannya dengan perkara yang sementara. Jangan sampai menjadi orang-orang Kristen yang menukar Yesus. Keselamatan yang harganya mahal, kita ditebus oleh darah Yesus, darah domba Allah. Jangan itu ditukar dengan perkara-perkara sementara. Ingat, semua yang ada di bumi ini sementara. Kekayaan, jabatan, uang, emas, perak, semuanya sementara. Tetapi penyembahan kepada Tuhan, saudara, harus diberikan kepada yang punya, yaitu Tuhan Allah kita. Yesus Kristuslah yang layak menerima penyembahan kita. Saudara, sebab itu jangan mau ditipu. Saudara, jangan mau ditukar dengan apapun. Sekali kita menyembah Yesus, tetap kita menyembah kepada Yesus. Sebab itu Yesus berkata di dalam ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Lalu jawab Yesus, saudara, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus berkata kepada iblis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang harus kita kerjakan, kita lakukan supaya kita menang dari pencobaan. Yang pertama, perkatakan firman Allah. Yesus berkata, ada tertulis bahwa manusia harus menyembah kepada Tuhan. Ya saudara, perkatakan firman itu setiap hari. Yang kedua, usir iblis. Usir iblis ketika dia mulai mengganggu kita, ketika dia mulai menggoda kita, ketika dia mencobai kita. Hati-hati, usir dalam nama Yesus. Segala roh kesombongan, tinggi hati, dalam nama Yesus keluar. Jadi usir, jangan lupa saudara. Kita buang, kita usir. Yang ketiga, jadilah penyembah Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kita menyembah, berbakti, beribadah. Tidak ada penyembahan yang lain, hanya di dalam Yesus saja. Apapun masalahmu saudara hari ini, yang terakhir saya mau sampaikan, sembah Yesus. Perkatakan firman Allah. Karena hidup manusia bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itu yang menghidupkan kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan kita solusi, yang menyembuhkan penyakitmu, yang memberkati engkau
adalah firman Allah. Itu kebutuhan yang sangat penting yang saudara utamakan. Jangan mengutamakan yang lain. Yesus yang terutama dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Sembah Yesus. Apapun masalah saudara hari saya berdoa. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Haleluya. Kita sambut Tuhan. Kita sembah Dia. Katakan yang terutama dalam hidup kita adalah Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang terutama dalam hidupku. Kau yang disembah, Kau yang ditinggikan. Engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain yang layak disembah. Hanya Yesus kami sembahkan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau yang layak disembah. Ku agungkan Rama Sikarama Inarama ya Ramaso Kiarama ya Ramo Inarama ya Ramo Ya Syarama ya Rabataka ya Ram Kinaraba ya Rabasangkarabata. Engkau layak disembah. Engkau yang memiliki hidup kami. Engkau yang memiliki nafas kami. Engkau yang memilih kami dan menyelamatkan kami.
Kami orang-orang yang berdosa yang telah ditebus oleh darah Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami dijadikan dari firman Allah. Kami diciptakan dari firman Allah. Ajar kami menghargai firman Allah dan menempatkan firman-Mu yang terutama dalam hidup kami. Karena dunia ini bukan segala-galanya. Jangan sampai iblis menipu kami dengan hal jasmani, dengan kesombongan, dengan penyembahan. Kayak berdoa hari ini, jamah setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing. Ketika kami sudah menyimpang dari firman Allah, kami mengutamakan hal dunia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hari ini berubah cara pandang kami. Ampuni kami, jamah kami Tuhan. Ajar kami seperti firman-Mu, seperti kehendak-Mu, mengutamakan kerajaan-Mu, mengutamakan firman-Mu adalah segala-galanya dalam hidup kami. Karena nafas kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di rumah masing-masing. Berkatilah mereka dalam keluarga, rumah tangga. Berkati pekerjaan, ekonomi. Berkati usaha. Berkati kesehatan. Berkati pendidikan anak-anak mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Turunkan blessing-Mu, turunkan berkat-Mu atas jemaat yang mengikuti ibadah live streaming ini di dalam nama Yesus. Berkat-Mu tercurah atas mereka. Biarlah kemuliaan Tuhan terus melingkupi kami. Sertai kami dalam hadirat-Mu, dalam perkenanan-Mu Tuhan. Agar hidup kami semakin takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berkati persembahan-persembahan kami. Berkati yang telah ambil bagian dalam melayani Tuhan hari ini. Pakai mereka semuanya lebih indah lagi di pemandangan Tuhan. Jikalau jemaat-Mu pulang, kiranya turunkan berkat-Mu. Berkat Abraham, Ishak, Yakub. Berkat kesehatan, kekuatan. Berkat jasmani, berkat rohani, sandang, pangan, papan kami. Diberkati Tuhan. Dan pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dalam Roh Kudus kiranya selalu berserta dengan kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.